Selamat siang Bu Ima dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dalam rangka pelaksanaan UAS Rekayasa Imunologi akan menjelaskan mengenai paper yang kami buat, yaitu dengan judul Pharmacogenetic Personalized Medicine, Analysis in Silico Efek Obat dalam Pengobatan Kanker Payudara. Anggota kami terdiri dari Alif Muhammad Hafiz, Fatia Sania, Felicia Elvina Kristiadi, saya sendiri Fatimah Khaila Kamila, Muhammad Saleh, dan Zian Muhammad Aksya. Di sini kami akan menjelaskan berdasarkan beberapa bagian, yaitu pertama kami akan menjelaskan mengenai abstrak paper kami, dilanjutkan dengan pengantar, kemudian metode, lalu hasil dan diskusi, serta yang terakhir yaitu konklusi. Pada abstrak, kami memulai dengan latar belakang serta objektif dibuatnya paper ini, yaitu karena kanker payudara merupakan jenis kanker yang paling umum di kalangan wanita di seluruh dunia. Ini disebabkan oleh faktor-faktor kanker payudara seperti reproduksi hormon, usia, obesitas, dan lain-lain. Kemudian penelitian terbaru pada mutasi dan genetik kanker payudara memungkinkan farmakogenetik untuk digunakan sebagai pendekatan personalized medicine. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian term farmakogenetik, yaitu studi mengenai bagaimana reaksi orang secara genetik terhadap obat dan kemampuan mereka untuk menerima obat tersebut. Setelah itu dijelaskan secara singkat metode yang digunakan pada paper ini, yaitu metode analisis in silico, dengan menggunakan beberapa database seperti Clinical Trials Gov, PharmaGKB, NCBI, dan HGVS untuk mengambil data obat. Dengan begitu didapatkan hasil yaitu efek dari masing-masing obat dalam tubuh pasien, yang mana dilihat apakah obat tersebut bermanfaat dalam peningkatan kelangsungan hidup pasien atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kanker. Merupakan suatu penyakit yang terjadi ketika sel-sel dalam tubuh berkembang secara negatif atau abnormal sehingga menyebabkan pertumbuhan sel yang berlebihan dalam sel-sel yang seharusnya mati atau mengalami apoptosis tidak mengalami proses tersebut sehingga sel-sel tersebut akan terus ada dan membagi diri tanpa henti. Kemudian dari sekian banyak kanker yang menyerang pada manusia, salah satunya adalah kanker payudara. Merupakan kanker paling mematikan yang kedua terjadi di kalangan manusia. Dan menurut data WHO pada 2001 di Indonesia ada 65.858 kasus dan itu merupakan sekitar 16,6% jenis kasus kanker yang ada di Indonesia. Dan dengan jumlah kematian sebanyak kurang lebih 20.000 kasus kematian, menyebabkan Indonesia itu menjadi negara berpenyakit kanker urutan ke-8 di Asia Tenggara dan urutan 23 di seluruh Asia. Kanker payudara ini merupakan penyakit yang sangat kompleks, heterogen, dan multifaktorial. Sejumlah faktor risiko penyebab kanker payudara antara lain reproduksi hormon, usia, obesitas, alkohol, radiasi, penyakit diabetes dan kurangnya olahraga. Faktor genetik itu memainkan peranan penting dalam payudara secara sporadis dan familial atau keturunan. Nah, berdasarkan 50 penelitian, insiden kanker payudara ini 2 kali lebih tinggi pada wanita dengan kerabat tingkat pertama atau kerabat yang lebih dekat. Nah, seiring berkembangnya ilmu genomik, dengan menggunakan alat seperti mikroarray dan revolusi genomik terakhir, para peneliti, contohnya Pero dan Sorley ini berhasil mengklasifikasikan molekul kanker payudara menjadi 4 subtipe ini berdasarkan ekspresi gennya. Pertama ada luminal A dan luminal B yang dia mengekspresikan gen ER dan PR, yaitu estrogen reseptor dan progesteron reseptor. Kalau luminal A dia tidak mengekspresikan HER, kalau luminal B dia mengekspresikan HER2+. Terus yang ketiga ada basal-like, itu dia tidak mengekspresikan ER, PR maupun HER. Yang keempat ada HER2+, dia mengekspresikan gen HER2+. Nah, dua ini luminal A dan luminal B termasuk hormon reseptor positif breast cancer. Sementara basal-like ini termasuk triple negatif breast cancer atau TNBC. Nah, usaha untuk mengkarakterisasi mutasi baru dan driver gen telah memungkinkan untuk munculnya pengembangan strategi terapi bertarget baru, yaitu menargetkan gen-gen. Bersama dengan kemoterapi standar, itu digunakan untuk dalam pengobatan kanker payudara. Nah, contoh utamanya adalah munculnya precision medicine atau obat presisi yang bergantung pada pengembangan strategi baru tadi untuk menargetkan gen yang terlibat dalam karsinogenesis dan ketidakefektifan pengobatan. Nah, untuk mengenai precision medicine ini mencakup 2 pendekatan berbeda, yaitu yang pertama stratified medicine atau pengobatan bertingkat, melibatkan pengujian obat dalam kelompok pasien yang ditentukan oleh perubahan molekul tertentu. Kemudian yang kedua ada personalized medicine atau obat yang personalisasi, itu memeriksa apakah konsep pengobatan individual ini meningkatkan hasil pada keseluruhan populasi pasien. Farmakogenetik merupakan sebuah bidang
studi yang mempelajari tentang reaksi obat terhadap tubuh pasien. Di sini, genetik pasien sangat berpengaruh besar, karena tergantung dari genetik pasien tersebut, kemampuan pasien tersebut untuk menerima dan menerima obat dan mendapatkan respon efek akan berbeda. Nah, farmakogenetik ini sangat berguna dalam mencari efikasi serta toksisitas dari obat. Farmakogenetik ini bekerja dengan menggunakan enzim yang bernama sitokrom P450 yang memiliki kemampuan untuk mengaktifkan obat menjadi metabolit yang aktif dalam tubuh. Oleh karena alasan itu, kami memutuskan untuk menggunakan farmakogenetik sebagai pendekatan personalized medicine di paper kami. Selanjutnya adalah metode yang akan dijelaskan oleh saya, Tiasania, dan Felicia. Dalam metode ini, database yang kami gunakan yaitu clinicaltrials.gov, PAM-GKB, NCBI, dan HGVS. Clinicaltrials.gov yaitu database studi klinis mengenai suatu penyakit dan pengobatan yang digunakan. Lalu PAM-GKB yaitu database yang memberikan informasi farmakogenomik. Lalu NCBI yaitu database klinis yang memberikan informasi biomedis dan klinis. Dari NCBI kami mengambil informasi mengenai informasi genomik terhadap suatu reseptor. Dan HGVS yaitu website yang menjadi standar penamaan dan penjelasan mengenai genomik. Pada metode ini, kami menghasilkan dua tabel. Pada tabel yang pertama berisikan daftar obat-obatan yang digunakan untuk pengobatan kanker payudara. Pada tabel ini memberikan informasi mengenai nama obat, rute metabolisme utama atau gen yang berperan penting dalam metabolisme obat, varian atau reseptor untuk toxicity, dan varian atau reseptor untuk efikasi. Varian untuk toxicity yaitu varian yang menyebabkan kerusakan, sedangkan varian untuk efikasi yaitu varian yang mengacu pada kemampuan suatu pengobatan untuk memberikan efek yang menguntungkan, atau dalam istilah farmakologi, efikasi menggambarkan respon maksimal yang dapat dicapai oleh suatu obat. Di sini kami menyajikan satu contoh nama obat yaitu Vinorelbin, sedangkan untuk rute metabolisme utamanya tidak disebutkan, dan untuk varian untuk toxicity-nya juga tidak dijelaskan, sedangkan di sini kami menyajikan 4 varian untuk efikasinya. Adalah langkah yang pertama yaitu kami menuju database clinicaltrials.gov. Di sini kami mengisi kata kunci breast cancer untuk disease atau penyakit. Lalu dihasilkan tabel sebagai berikut. Pada database ini berisikan penelitian-penelitian tentang suatu penyakit dan pengobatan yang digunakan. Nah, karena tadi kami mengisi contoh Vinorelbin, nah ini adalah contoh obat yang digunakan pada pengobatan breast cancer, yaitu Vinorelbin. Setelah mendata 10 nama obat tadi, kami menuju ke database PharmGKB. Di sini kami mengisi kata kunci nama obat yang tadi yang dicontohkan yaitu Vinorelbin. Kemudian dari sini kita ke clinical annotation. Di sini kita bisa mendapatkan informasi mengenai varian dan tipe variannya. Selanjutnya, saya Felicia akan membahas mengenai gen dan referensi SMP terkait dengan efek obat. Terdapat 3 website yang digunakan. Yang pertama PharmGKB sama seperti sebelumnya. Yang kedua adalah HGVS, di mana ini merupakan website untuk standar bahasa atau kode yang digunakan. Dan yang ketiga adalah NCBI, ini merupakan database-nya. Nah, berikut adalah hasil dari tabel setelah kita melakukan langkah-langkah selanjutnya ini. Yang pertama adalah dari PharmGKB, kita mengambil contoh obat Vinorelbin RS4353229 dengan kita klik read now, lalu kita bisa melihat gennya yaitu CASP7, lalu kita juga bisa mengetahui PharmGKB ID-nya, lalu ketika kita scroll ke bawah, kita bisa mengetahui anotasi dari alelnya itu sendiri. Nah, bisa dilihat ini ada CC plus CT, lalu di-compare kepada genotype TT. Lalu jika kita lihat ke atas, terdapat ketentuan fenotipnya atau penjelasan fenotip dari alel tersebut. Lalu pada NCBI kita menggunakan SNP dengan memasukkan kode RS4353229. Lalu kita memilih yang paling atas yaitu Homo sapiens. Lalu setelah kita klik, kita akan mendapatkan hasil dari variasi HGVS, di mana contohnya C.290, T menuju C karena sebelumnya alelnya adalah C dan T. Selanjutnya saya akan membahas mengenai cara baca dari kode atau bahasa HGVS, sekaligus menjawab pertanyaan dari Merlin. Nah, setelah kita masuk ke website HGVS, kita memilih bagian background material, lalu HGVS simple. Nah, terdapat contoh format seperti berikut, di mana arti kode dari huruf-huruf di awal itu menandakan urutan referensi. Jika NC, NG, dan LRG itu merupakan urutan referensi genom berdasarkan kromosom, gen, atau pengaturan diagnostik. Sedangkan jika kodenya NM, maka merupakan urutan referensi dari protein.
coding RNA atau mRNA. Sedangkan NR merupakan urutan preferensi berdasarkan RNA non-protein, lalu NP merupakan urutan referensi untuk protein. Nah, contoh arti kode dari contoh berikut adalah NM_004006 dan NC_000023 merupakan urutan referensi sekuensnya. Nah, titik 2 dan titik 11 merupakan angka dari versi yang digunakan. Lalu ada tipe varian, yang pertama C menuju T artinya nukleotida C akan berubah menjadi T, lalu ada del untuk menghilangkan, dup untuk menduplikat, ins untuk menyisipkan atau memasukkan, lalu ada definisi kode untuk C titik, G titik, R titik, dan P titik, ini merupakan reference sequence untuk DNA, protein, RNA, dan genom. Lalu pada contoh phenylalbin terdapat C titik 290 C menuju T, artinya untuk reference sequence DNA pada nukleotida C di posisi 290 akan berubah menjadi T. Kemudian adalah hasil dan diskusi. Di sini kita punya 10 obat terbaik yang dilakukan dari metode sebelumnya, di mana memiliki efikasi dan juga toksisitas yang berbeda-beda. Yang pertama adalah varnolbine atau obat yang biasa dikomunikasikan dengan trastuzumab untuk menghasilkan sebuah aktivitas antitumor dalam payudara metastatik HER2 positif. Apa itu HER2 positif? HER2 itu merupakan sebuah protein yang mendorong pertumbuhan sel kanker. Nah, di sini kita bisa lihat efikasinya dari 20 pasien menghasilkan pada tabel berikut ada partial response dan lain-lain. Jadi untuk complete response sendiri, pertama adalah pasien itu mengalami 100% kesembuhan, artinya tidak ditemukan kanker lagi. Adapun partial response artinya penurunan lebih dari 30% dalam ukuran diameter. Kemudian stable disease itu artinya kanker tidak tumbuh ataupun menyusut. Ada ORR juga di sini, overall response rate, artinya proporsi pasien dalam percobaan yang tumornya dihancurkan atau dikurangi secara signifikan oleh obat. Adapun CBR atau jumlah total atau persentase pasien yang mencapai respons lengkap, respons parsial, dan juga stabil. Nah, untuk toksisitas sendiri di sini biasanya ada berbentuk nausea, muntah, diare, dan lain-lain dengan berbagai grade, di mana grade pertama itu efek samping ringan, kemudian yang grade 2 itu sedang, dan begitu pun grade 3 dan grade 4 semakin parah. Kemudian obat yang kedua adalah fluorouracil, yaitu sebuah obat juga yang biasanya bisa diinjeksikan sebagai agen tunggal ataupun digabungkan dengan obat lainnya seperti CMF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mencapai overall response rate sekitar 10,9% dan disease control rate atau 44,2%. Nah, dari hasil ini juga dievaluasi terhadap 147 pasien. Penelitian lain menyebutkan bahwa terdapat 6 pasien yang menghentikan kemoterapi karena toksisitas atau morbiditas terkait obat, di mana adverse event-nya itu merupakan neutropenia, di mana ada tingkat 1, tingkat 2, 3, dan 4. Tingkat 1 ada 47 pasien, 2, 3, 4 ada 11, 26, dan 10 pasien. Berikut adalah tabel efikasinya. Kemudian selanjutnya adalah capecitabine. Capecitabine juga dikenal sebagai Xeloda atau obat karbamat. Di sini biasanya sering dikonversi ke F5FO yang sebelumnya secara in vivo. Nah, untuk efikasinya sendiri, di sini dilakukan pada 8 uji coba, di mana 4.397 pasien. Hasil ORR yang ditunjukkan bahwa tidak ada peningkatan signifikan dari regimen lain, tetapi di sini kita bisa lihat risk ratio sebesar 1,32. Apa itu risk ratio? Risk ratio adalah membandingkan risiko kejadian kesehatan, penyakit, cedera, antara satu kelompok dengan risiko di antara kelompok lain. Nah, untuk adverse event-nya atau toksisitasnya sendiri, itu biasanya lebih ke hematologis seperti anemia, leukopenia, dan neutropenia dengan nilai sebagai berikut. Kemudian adalah paclitaxel atau PTX, ini merupakan salah satu anggota kelas obat taksan, di mana juga sangat aktif untuk mengobati kanker payudara stadium awal nih. Nah, obat ini juga udah disetujui FDA pada tahun 92 dan menunjukkan hasil yang cukup signifikan, di mana dengan BPCR 28, 28, dan 39%. BPCR sendiri adalah breast PCR atau penanda sensitivitas kemoterapi dari tumor padat, yang berarti ketika kita bisa mengetahui setelah operasi bahwa pasien khusus ini sembuh atau tidak berdasarkan nilai BPCR ini. Nah, untuk safety-nya sendiri, itu bisa di leukopenia, anafilaksis, dan abnormality di liver function dengan berbagai grade-nya terdapat pada tabel 5. Kemudian adalah epirubicin, di mana obat ini juga udah lama banget disetujui di Perancis, dan mekanisme kerjanya adalah melalui interkalasi DNA, penghambatan aktivitas topoisomerase 2, dan juga pembentukan oksigen dan radikal bebas obat. Nah, penelitian membuktikan bahwa terdapat ORR sekitar 50 sampai dengan 70% dengan tingkat CR sekitar 10% dan 15%. Sekali lagi, ORR merupakan sebuah proporsi pasien yang tumornya coba dihancurkan secara signifikan oleh obat. Adapun complete response artinya tidak ada tanda-tanda tumor itu lagi gitu. Nah, untuk toksisitas itu ada di mual muntah, astenia, neuropati sensorik, yang di kelas 0 sampai 2. Dan itu pun terlihat dalam kurang dari 2% kasus. Selanjutnya ada obat cyclophosphamide. Obat ini digunakan dengan methotrexate dan 5-fluorouracil untuk kemoterapi CMF. Kemudian obat ini digunakan untuk menyembuhkan kanker payudara tahap awal atau triple negative breast cancer dengan target HER2 positif dan HER2 negatif. Dosisnya seperti yang tertera pada slide.
Obat selanjutnya adalah doxorubicin. Doxorubicin ini obat yang efektif untuk metastatic breast cancer atau MBC. Kemudian obat ini digunakan pada liposom yang dipegilasi atau dienkapsulasi untuk meningkatkan kadar obat dalam darah. Kemudian liposom langsung masuk ke dalam sel kanker melalui pembuluh darah dan dosisnya seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya adalah karboplatin. Obat ini digunakan dengan antrasiklin untuk meningkatkan pathological complete response atau PCR pada pasien TNBC. Nah, kemudian obat ini juga digunakan dengan docetaxel untuk hasil yang lebih signifikan pada TNBC dan dapat menekan efek toksisitas pada tubuh pasien. Obat selanjutnya adalah trastuzumab. Obat ini merupakan humanized murine monoclonal antibody yang mengikat secara khusus ke domain ekstraseluler dari HER2 protein. Obat ini digunakan dengan docetaxel sebagai obat kanker payudara yang paling aktif. Dosisnya seperti yang tertera pada slide. Obat terakhir adalah metformin. Metformin merupakan agen antidiabetik tetapi bisa melawan kanker payudara. Fungsinya untuk menghambat proliferasi sel, mengurangi onkogenitas, memperlambat motilitas sel, dan meningkatkan apoptosis. Nah, obat ini juga bisa menghambat metabolisme glukosa dengan menurunkan beberapa transporter glukosa, yaitu seperti yang tertera pada slide, itu pada kanker MDA MB468 TNBC. Nah, kemudian dosisnya seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya adalah efikasi dan toksisitas dari kelima obat yang telah saya sebutkan sebelumnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan kanker progression itu adalah kematian sel. PFS adalah lamanya waktu pasien masih memiliki kanker di dalam tubuhnya sebelum akhirnya benar-benar menghilang. DCR atau CR atau PCR adalah persentase respon tubuh pasien yang memiliki kanker terhadap obat yang diberikan. Kemudian OS adalah lamanya pasien hidup setelah didiagnosis mengalami kanker. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa RR paling besar itu adalah trastuzumab dengan nilai 61%. Kemudian PFS yang paling lama adalah doxorubicin yaitu 16 bulan. CR yang paling besar adalah carboplatin dan trastuzumab dengan nilai yang sama yaitu 54%. Dan OS paling lama adalah trastuzumab dengan lamanya itu 31,2 bulan. Kemudian efek toksisitasnya bermacam-macam, namun dapat dilihat bahwa yang memiliki toksisitas paling aman adalah cyclophosphamide karena tergolong tidak fatal. Nah, untuk diskusinya sendiri, seluruh obat yang dijelaskan tadi ada 10 memiliki efektivitas dan juga toksisitas yang berbeda-beda. Tapi kita nggak bisa berpegang teguh kepada analisis in silico karena evidence base-nya sangat kurang, oleh karena itu dibutuhkan analisis secara in vitro dan juga in vivo. Ada juga beberapa endpoint yang kita pelajari, ada HER2 negatif, positif, ORR, DFS, CR, PFS, dan juga OS, dan juga drug toxicity. Kesimpulannya, paper yang kami buat diawali dengan adanya ketidaksesuaian respon obat dengan tubuh pasien, yang sering dialami ketika dilaksanakannya terapi kanker payudara. Untuk itu, kami menggunakan farmakogenetik sebagai pendekatan di paper kami, serta menggunakan analisis in silico sebagai metode pengujian. Pada metode ini digunakan sebanyak 10 jenis obat dengan varian efikasi serta toksisitas yang berbeda-beda. Tergantung dari varian tersebut pula, enzim serta genetik yang terpengaruh akan berbeda, dan respon pada tubuh pasien pun akan berbeda juga. Untuk analisis efikasi dan toksisitas pada obat, kami melihat dari dosis masing-masing obat yang diberikan kepada pasien. Kemudian beberapa jumlah pasien yang mengkonsumsi obat tersebut sehingga dapat kami peroleh waktu yang dibutuhkan untuk pasien memberikan respon efek dari obat tersebut. Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap masing-masing 10 obat tersebut, kami mendapatkan hasil yang cukup berbeda-beda dengan masing-masing obat memiliki pro dan kontra yang tersendiri. Oleh karena itu, supaya dapat memperoleh hasil yang lebih pasti, diperlukan pengujian yang lebih lanjut selain metode in silico yang sudah kami lakukan. Contohnya seperti metode in vitro dan in vivo. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab yang sudah diberikan di WhatsApp group. Berikut pertanyaannya, dan untuk nomor 3, itu sudah dijawab oleh Felis pada slide sebelumnya. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Evelyn. Jawabannya adalah mekanisme respon genotip terhadap obat atau zat kimia tertentu dimulai oleh ikatan reseptor. Reseptor ini dapat berupa protein, asam nukleat, enzim, karbohidrat, atau lemak. Respon genotip ini dapat dinilai berdasarkan daya tarik antara obat dengan reseptornya, kemampuan obat untuk mengaktifkan reseptor setelah terikat padanya, jumlah obat yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan, dan bagaimana obat dapat meningkatkan aktivitas reseptornya. Hal yang mempengaruhi respon tersebut adalah variasi respon farmakokinetik, variasi farmakodinamik dan respon obat, dan variasi dalam sekuen genetik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Loren. Kedua obat tersebut bisa digabungkan, karena jika dilihat dari sisi positifnya, mereka itu dapat memberikan keuntungan karena bisa menaikkan response rate, ORR, CR, dan PR. Walaupun dalam pemakaian ini bisa terjadi toksisitas pada 20% pasien yang mengikuti penelitian.
Dasar dari pemilihan 10 obat adalah terbatas pada database yang terdapat pada PharmGKB. PharmGKB sendiri merupakan sebuah database yang berisikan informasi farmakogenetik yang telah disetujui FDA, yang isinya ada varian alelik di mana terbukti secara signifikan mampu mempengaruhi metabolisme obat, transport obat, hingga juga ekspresi gen. Selain itu, dari 10 tadi juga diurutkan atau dilihat kelengkapan informasi terkait efikasi dan toksisitasnya. Saya izin menjawab pertanyaan nomor 11. Jadi, menurut kami, tahapan selanjutnya untuk penelitian ini yaitu dengan melakukan screening terhadap ke-10 obat yang kami gunakan, berdasarkan rekombinan enzim sitokrom P450 yang bekerja pada aktivitas metabolisme. Kemudian juga berdasarkan senyawa inhibitor dan antibody neutralization. Lalu membuat analisis korelasi menggunakan aktivitas marker isoform selektif. Dengan ini, kami dapat mengevaluasi hubungan antara obat-obat tersebut dengan karakteristik genetik di sel kanker tubuh pasien. Bahan penelitian untuk tahapan ini akan kami dapatkan dari hasil analisis sensitivitas berbagai konsentrasi obat dan indeks evaluasi yang sudah kami peroleh di tahap sebelumnya. Oke, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan dari Bu Ima. Terdapat 7 obat yang belum diketahui rute metabolisme utamanya. Bagaimana menurut kalian? Jadi cara kerja suatu obat itu kan sangat dipengaruhi oleh metabolisme obat tersebut. Nah, sehingga sangat penting untuk kita untuk mengetahui metabolisme obat dalam pengembangan suatu obat. Nah, salah satu metode yang sering digunakan, yang pertama kali digunakan untuk memprediksi metabolisme obat dengan cepat dan hemat biaya adalah dengan menggunakan metode in silico. Nah, berdasarkan paper ini, In Silico Approach and Tools for the Prediction of Drug Metabolism and Fate, review oleh Kazmi dan kawan-kawan. Nah, kita dapat mengetahui aktivitas biologis yang sebelumnya belum diketahui dari suatu senyawa dengan menggunakan algoritma machine learning. Yang berikut ini schematic illustration-nya. Nah, jadi dibutuhkan deskripsi dari struktur senyawa yang sudah diketahui aktivitas biologisnya sebagai data trainnya. Kemudian ini prediksi adalah ini yang di kanan, yang kita masukkan ke machine learning modelnya, dan outputnya adalah prediksi dari properties senyawa baru ini. Nah, yang B ini decision tree, jadi model ini bakal menentukan apakah obat ini safe atau toxic berdasarkan nilai tertentu, misalkan X gitu, lebih dari atau kurang dari sekian. Yang C ini simple neural network, dan dia adalah support vector mesinnya, dan E k-nearest neighbor. Nah, jadi dengan menggunakan machine learning ini kita dapat yang pertama mengembangkan obat-obatan baru berdasarkan prediksi interaksi antara ligand dan protein target. Kemudian memprediksi ADMET properties, yaitu absorption, distribution, metabolism, excretion, dan toksisitas. Nah, sehingga kita dapat menjamin obat yang aman dan menjanjikan. Terus yang terakhir kita dapat jadi metabolisme obat itu kan terdiri dari beberapa fase, yang setiap fasenya terdapat beragam jenis enzim. Jadi dengan menggunakan model machine learning yang lebih banyak, lebih beragam, kita dapat mengklasifikasikan kinerja obat berdasarkan apakah obat tersebut akan dimetabolisme oleh enzim tertentu atau tidak. Jadi begitu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.